Yesaya telah menubuatkan dalam kitab Yesaya pasal 53 ayat 1 sampai 12 tentang derita yang akan dialami oleh Mesias atau Yesus. Ini hal yang luar biasa Bapak Ibu, bahwa sebelum peristiwa ini terjadi pada Yesus, sudah dinubuatkan oleh para nabi dalam kitab Perjanjian Lama dan digenapi oleh Kristus karena karya Allah yang mendamaikan kehidupan kita manusia akibat dosa yang dilakukan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, bagian firman ini merupakan kelanjutan dari firman yang kita baca dan renungkan di Minggu Sengsara yang ke-7. Ketika Yesus di hadapan Pilatus dan dihukum mati, walaupun dia tidak bersalah, tetapi dia tetap mendapat hukuman yang dijatuhkan kepadanya, yaitu hukuman mati. Ia divonis untuk harus menjalani hukuman salib. Dalam tradisi bangsa Romawi, hukuman mati lewat salib ini biasa dilakukan kepada para penjahat, para pemberontak yang melawan pemerintah Romawi. Itu berarti bahwa ketika Yesus mendapatkan hukuman disalibkan, ia terhitung sebagai penjahat dan pemberontak karena dia mendapatkan hukuman salib sebagai tradisi hukum yang ditetapkan oleh pemerintah Romawi. Padahal dia tidak melakukan kesalahan apapun. Yesaya mengatakan bahwa apa yang Yesus alami dan ditimpakan kepadanya adalah hukuman yang mestinya kita tanggung. Tetapi Yesus ambil alih hukuman itu. Dia menderita, dia disiksa, ditikam lambungnya walaupun sudah mati, masih tetap mengalami siksaan. Yesus Sang Mesias, hamba Allah itu, ia melakukan kehendak Allah dengan sempurna sampai selesai dalam sebuah ketaatan dan kesetiaan. Firman Tuhan mengatakan bahwa sambil memikul salibnya, ia pergi keluar ke tempat yang bernama tempat tengkorak, dalam bahasa Ibrani Golgota, dan di situ ia disalibkan. Bersama-sama dengan dia juga dua orang lain sebelah menyebelah dan Yesus di tengah-tengah. Genaplah firman yang disampaikan oleh Yesaya bahwa dia terhitung di antara para penjahat dan pemberontak. Ini kisah tentang Via Dolorosa yang dijalani oleh Kristus. Dia pikul salibnya. Dia berjalan dengan luka-luka di tubuhnya. Penderitaan Yesus dalam menyediakan penebusan bagi manusia kini sudah berakhir. Dan karya penebusan itu sudah selesai. Dia telah menanggung hukuman bagi dosa kita, tetapi sekaligus membuka jalan keselamatan bagi semua orang, Bapak Ibu dan saya. Kini kita menjadi pengikutnya. Kita melakukan keteladanan yang dia
ajarkan bagi kita dalam sebuah komitmen iman. Saya mau setia ikut Kristus hingga akhir. Ini kata yang kita ucapkan dalam sebuah pengakuan iman kita. Kita akan menjalani komitmen kita. Pikul salib kita masing-masing di sepanjang siara perjalanan hidup ini. Tapi kita ingat bahwa salib sebagai tanda kutuk, lambang kutuk, tetapi juga menjadi lambang pengharapan dan keselamatan bagi setiap orang percaya, Bapak, Ibu, dan saya. Tuhan sudah setia pada janji keselamatannya. Dia bawa kita kepada kehidupan baru, menyelamatkan kita dari dosa dan penghukuman yang seharusnya menjadi bagian kita. Bapak, Ibu, dan saya, kita mesti setia pada kebenaran yang sudah Dia perintahkan tanpa protes apapun untuk pembenaran diri. Tuhan tahu kita punya kekurangan dan keterbatasan. Bapak, Ibu, dan saya akan menjalani hidup ini dengan salib yang akan kita pikul. Yesus sudah pikul salibnya. Giliran kita yang akan pikul salib kita dalam siara hidup ini. Dan perjalanan kita menuju kepada kehidupan kekal yang sudah Dia sediakan. Dalam perjalanan pikul salib itu kita diproses dengan persoalan-persoalan yang berat. Bapak, Ibu, dan saya masing-masing kita punya salib yang berbeda-beda. Tetapi Tuhan Yesus mau bilang dalam keteladanan lewat firman ini, tetaplah teguh, tetaplah bertahan, tetaplah berjuang. Seperti Dia yang sudah menjalaninya dan memenangkannya bagi kita. Ada saat di mana badai dalam kehidupan kita itu besar. Mungkin dalam rumah tangga kita, badai itu datang dalam bentuk apa saja. Itu salib kita. Ada saat di mana anak-anak kita menggoncang iman kita luar biasa pada persoalan yang sementara mereka alami. Itu salib kita. Ada saat di mana mungkin pasangan kita barangkali membawa kita pada pergumulan yang berat. Di tengah keluarga dan rumah tangga, dalam hubungan antara suami dan istri, orang tua dan anak-anak. Itu salib kita. Kita tertatih, rasa sakit, kecewa, putus asa, hilang harapan, karena mungkin salib itu terlalu berat. Yesus bilang dalam firman ini, dalam keteladanannya, jalani saja Bapak, Ibu, jatuh sekalipun bangkit dan berdiri seperti Dia. Sebab salib itu tidak bisa kita seret. Salib itu harus kita pikul. Dan bicara soal pikulan, bicara soal kejatuhan, bicara soal pikulan, bicara soal beban. Mungkin kita terseok karena berat, kita jatuh karena salib kita terlalu berat. Tetaplah bertahan dalam iman. Jalani saja. Karena Kristus pernah jatuh di 3 titik saat Dia memikul salibnya, tetapi Dia bangkit
Dia berdiri dan melanjutkan tanggung jawabnya sampai selesai. Maka saat ini jika kita punya salib yang mungkin berat, jalani iman saudara, Bapak Ibu. Suatu saat pengharapan itu akan datang. Itu iman kita. Karena salib ini memberi pengharapan bagi kita lewat Kristus Yesus. Kita punya pengharapan iman, di mana satu saat Ia akan datang dan menyapa kita yang sementara sedih, yang sementara terseok pikul salib kita, yang sementara tertatih pikul salib kita, dan Dia akan bilang, baik sekali hambaku yang setia. Engkau telah setia dalam perkara-perkara kecil, aku akan menganugerahkan kepadamu perkara-perkara yang besar. Keselamatan Dia berikan. Yang mau diajarkan oleh Tuhan Yesus bagi kita, setia sampai selesai. Jangan mundur, jangan salahkan orang lain untuk peristiwa atau tantangan iman yang sementara kita hadapi. Jangan protes, karena itu salib kita. Jalani saja. Sebab di setiap air mata kita ada mahkota yang akan kita terima. Di setiap jerit pilu kita, di sudut kamar ketika kita bergumul dengan tangisan karena menanggung beban-beban kehidupan kita, kelak kita akan menerima pelukan hangat Sang Juru Selamat Yesus Kristus yang tidak akan pernah meninggalkan kita berjalan sendiri, pikul salib kita sendiri. Karena penderitaan kita, keluhan kita, air mata kita ditanggung di kirbatnya. Mari kita berjalan menjalani perjalanan iman kita. Kristus sudah menyelesaikannya dengan sebuah penderitaan yang hebat dan luar biasa demi keselamatan Bapak Ibu dan saya. Dia sudah bawa kita kepada kemenangan, kehidupan yang baru bersama Dia. Kita tidak lagi ada dalam dosa, karena dosa kita sudah ikut disalibkan bersama Dia. Dan ketika Dia bangkit, Dia bawa kita kepada kehidupan yang penuh dengan kemenangan. Hidup baru di dalam Kristus. Maka mari kita jalani kehidupan kita. Teguhkan imanmu. Teguhkanlah keyakinan kita pada Kristus. Sebab Dia yang memberi dan menjanjikan kita keselamatan, Dia juga yang akan menyertai dan memampukan kita menjalani setiap tantangan hidup ini. Sebab kasih-Nya besar, dan karena kasih itu Dia rela mati, Dia rela menderita, Dia rela disalibkan, dihina, diinjak-injak harga dirinya demi pendamaian dan keselamatan kita semua. Jangan pernah tinggalkan Kristus, karena Dia yang menjanjikan keselamatan, Dia juga yang akan menggenapinya bagi hidup kita semua. Mari kita pulang dalam penghayatan Jumat Agung di saat ini. Via Dolorosa, jalan derita Kristus, menjadi keteladanan bagi kita semua. Selamat menjalani tanggung jawab yang Tuhan percayakan dengan berbagai tantangannya. Pikul salib saudara dalam kesetiaan. Jangan takut,
sebab Dia ada bersama dengan Bapak Ibu sekalian. Pegang janjinya, dan Dia selalu menyediakan tempat yang terbaik hanya bagi kita yang setia, taat sampai akhir bersama Dia. Selamat merayakan Jumat Agung. Tuhan Yesus memberkati kita.